Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salana Rashid dengan NIM 120704445. Di sini saya ditemani dengan rekan saya bernama. Saya Muhammad Bevan Fakhri Rasani dengan NIM 12070404046. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempraktekkan bagaimana pengurusan jenazah dari saat memandikan sampai dengan penguburan. Untuk memandikan jenazah itu dibagi menjadi dua macam. Cara pemandiannya ada yang melakukan secara minimal dan juga yang secara sempurna. Dan untuk yang minimal itu hanya membersihkan bagian najisnya saja ya, seperti ini. Pura-puranya ini bagian najisnya gitu ya. Dari bagian kemaluan sampai ke ke duburnya ya. Atau kemudian dilanjutkan dengan menyiramkan dengan air netral ke seluruh bagian tubuh secara merata. Nah, sebelum proses pemandian jenazah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum proses tersebut. Yaitu salah satunya yang pertama ada kita menyiapkan tempat terlebih dahulu untuk proses pemandiannya, di mana tempat tersebut memiliki kriteria, yaitu tempatnya tertutup dan juga tempat tersebut memiliki atap. Nah, setelah itu kita siapkan juga sepasang sarung tangan. Lalu kita siapkan juga air. Ada air, terus ada kapur yang telah dicampurkan ke dalam air, lalu ada daun bidara, dan yang terakhir ada sabun. Ini daun bidara sudah berisi dengan air. Nah, setelah itu kita tutup jenazah tersebut dengan seutas kain tipis semacam jerit atau dan sebagainya. Nah, di mana pada percobaan ini kita menggunakan handuk sebagai penutup jenazah atau kain tipisnya. Nah, untuk kain tipisnya itu kita hindari menggunakan kain putih karena kan pada saat pemandiannya akan menjadi transparan. Lalu yang kelima yaitu kita tebarkan wangian di sekeliling tempat pemandian. Di sini kita bisa menggunakan camper atau vakum semacam itulah, pokoknya kalau di Indonesia kan pakai camper. Dan kemudian biasanya untuk alas memandikan itu bisa menggunakan batang pisang. Kita umpamakan ini sebagai batang pisang, ada 3 atau berapalah pokoknya sesuai dengan tinggi atau misalkan tinggi dari jenazah itu sendiri. Seperti ini, bagian kepala, biasanya kepala mulai ke kepala, kemudian ini sampai kaki. Ini pura-puranya ada banyak lah ya. Nah, setelah itu tuh yang keenam itu kita menutup wajah jenazah selama pemandian berlangsung, kecuali jenazah tersebut mati ke dalam keadaan berihram. Lalu yang ketujuh yaitu meletakkan jenazah di tempat yang telah ditentukan, yang salah satunya kita menggunakan meja sebagai tempat jenazahnya. Nah, untuk bila tidak ada tempat yang tidak memungkinkan ditaruh jenazah tersebut, atau alternatifnya dapat digendong selama proses pemandian. Atau misalkan banyakan lah ya dari kepala ininya baru dimandikan, tidak apa-apa. Yang selanjutnya oke. Langkah selanjutnya yaitu kita siapkan dulu hal-hal yang dilakukan sebelum proses pemandian. Yang pertama itu kita membersihkan gigi mayit dengan telunjuk jari. Kita umpamakan ini jari sebagai tangan sebelah kiri ya, kita bersihkan oleh jari. Nah, lalu kita bersihkan juga lubang hidung dengan jari kelingking. Setelah itu kita bersihkan kotoran di bawah kuku mayit dengan benda yang lunak. Ini bisa juga kita gunakan kapas atau lain segala macam lah, bersihkan. Lalu yang selanjutnya kita bersihkan kotoran mayit pada perut. Dimana yang pertama itu mayit diposisikan duduk agak condong ya ke belakang, dimana pada saat proses tersebut kita menekan perut mayat tersebut berulang-ulang dari atas sampai ke bawah. Seperti ini. Nah, pada saat menekan jenazah menghadap ke kanan,
maka orang yang berada di posisi kaki pada paha kiri itu diangkat. Jadi ini seperti ini ya, ini diangkat. Kemudian ini dalam keadaan agak di ini juga agak dicondongkan gitu. Nah, ini baru ditekan gitu. Ini kakinya. Nah, apabila menyentuh aurat jenazah, maka kita tuh diwajibkan menggunakan alas atau dapat juga menggunakan sepasang sarung tangan. Nah, setelah itu kita bersihkan seluruh najis pada jenazah dari kemaluan hingga dubur mayit. Lalu yang selanjutnya kita wudukan mayit tersebut, di mana pada saat kita mewudukan pada bagian mukanya, pada bagian muka mayit tersebut agak dimiringkan agar air tersebut tidak masuk ke dalam mulut. Jadi sebelum kita mewudukan tadi ya, kalau misalkan sebelah kanan gitu kan, dan sebaliknya kalau misalkan mau perut yang sebelah kiri berarti yang sebelah kanannya agak diangkat gitu, ini diangkat, ini ditekan seperti ini juga agak diataskan gitu. Nah, seperti ini lah ya. Nah, boleh juga sambil agak diurut-urut dari belakang gitu. Nah, untuk mewudukan tadi si kepala itu seperti alat kita pada umumnya gitu. Ini bagian tangan segala macam itu sama, cuman bagian kepala ini agak dimiringkan seperti ini agar tadi tidak masuk ke dalam mulut seperti itu. Lalu pada saat mewudukan mayit tersebut, kita dianjurkan untuk membacakan niat wudu, yaitu nawaitu wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, kita masuk ke dalam proses memandikan jenazah. Hal pertama yang kita lakukan yaitu menyiram dengan air netral ke seluruh tubuh mayit secara merata. Lalu selanjutnya kita sampokan ke rambut mayit. Pada saat menyapokan, kita sisir secara perlahan-lahan agar meminimalisir rambut yang rontok. Nah, apabila ada rambut yang rontok, maka dianjurkan untuk ikut dikuburkan. Lalu setelah itu siram dengan air sabun ke seluruh tubuh secara merata juga. Setelah itu kita siram lagi dengan air netral. Dimulai dari kanan, lalu kemudian dimiringkan ke kiri. Jadi cara pemandiannya tadi kan kita sudah sampaikan ya, tadi kalau ada yang merontok ikut sama kain kafannya aja masukin nanti pas mau di kafaninya. Nah, terus kalau misalkan ada air yang kalau ada untuk membersihkannya kembali itu bisa menggunakan air yang netral. Tadi kan kita dari kanan sampai ke kirinya itu prinsipnya sama seperti tadi mau membersihkan bagian perutnya itu sama saja. Jadi seperti ini ya, seperti ini, ininya agak dituin, ini agak dicondongkan dikit, ini diangkat, yang ini diangkat berarti ini disiram, kaki yang sebelah kirinya diangkat dan sebaliknya sama. Kalau ke sini berarti yang ini yang diangkatnya seperti itu. Bagian punggungnya juga itu sama beriringan gitu, soalnya kan suka ada sabunnya juga. Nah ya, untuk penyiraman di punggung mayit itu dilakukan dari arah kanan dan dapat dilakukan dari punggung sebelahnya. Nah, setelah itu kita dapat menyiram dengan air bidara, di mana air bidara ini berfungsi sebagai pewangi. Lalu yang terakhir kita dapat menyiram dengan air kapur yang berfungsi sebagai pengawet. Air kapur. Jadi prinsipnya itu cuma untuk membersihkan, kemudian mewangikan dan juga mengawetkan. Mungkin itu untuk proses pemandian jenazah. Baik, yang pertama di sini selanjutnya adalah untuk mengkafani ya. Arti kafan itu sendiri yaitu untuk menutupi bagian tubuh jenazah. Kita siapkan tali ya sebanyak 5 buah tali. Talinya kita gunakan kain kafan. Itu 5 buah tali itu dari mana saja itu kita bisa disimpan di
gunanya untuk mengikat bagian kepala, leher, dada, kaki, betis, kemudian juga kaki. Ya, ini untuk bagian kepala mayit, dan ini untuk bagian leher, ini bagian badan mayit, ini bagian betis, dan yang ini yaitu pada bagian kaki. Untuk talinya sendiri itu agak dicondongkan ke kiri. Setelah itu, nah kemudian kita akan melapisi dengan kain sebanyak 3 kain. Nah yang pertama, ini kain harus berada pada posisi tengah-tengah tali. ini kita umpamakan sebagai kain ya, kain kafan. Dianjurkan juga kita menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Lanjut. Kemudian untuk yang kedua, bagian kedua itu kainnya itu di dekat kanan ya, agak condong ke bagian kanan maksudnya. Ya, ini kan bagian tengah, kita condongkan sedikit ke bagian kanan. Untuk bagian kanannya sendiri ada di sebelah sini, di mana kepala mayit korban akan menghadap ke sini. Selanjutnya. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah agak condong ke bagian kiri. Ini bagian kiri tali kain itu lebih panjang karena nanti pada saat penguburan itu akan dilepas ya, dan itu biasanya menghadap ke kiblat gitu kan. Jadi agar lebih mudah untuk mengelupaskan talinya. Dan kemudian kita akan diberikan wewangian ya, bisa menggunakan kapur barus, kamper atau parfum. Ya, kita semprotkan secukupnya wewangian. Dan kemudian diletakkanlah jenazah ya dengan hati-hati. Tunggu sebentar. Ini untuk jenazahnya yang tadi setelah dimandikan ya, diangkat secara perlahan, dan untuk auratnya itu diusahakan tetap tertutup. Kita letakkan juga secara perlahan. Di sini bagian kepalanya ada ke sana. Yuk lanjut. Kemudian ibu jari dari jenazah itu diikat, dan juga lengan dari jenazah itu pun diikat menggunakan kain secukupnya. Nah, untuk bagian jempol ya, ibu jari mayat tersebut diikatkan dengan kain kafan. Sebenarnya untuk pengikatan ini itu sunnah ya. Jadi agar untuk pengkafanannya bisa dibilang sempurna. Bagian tangannya juga demikian. Selanjutnya tutup bagian lubang dari jenazah, semua bagian lubang. Untuk lubangnya itu ya, untuk lubang hidung kita tutup, kita sumbatkan, bisa menggunakan kapas. Lalu untuk mulutnya juga, kedua telinganya juga. Dan jangan lupa juga untuk bagian dubur sama kemaluannya ya, tanpa melihat. Untuk bagian duburnya kita sumbatkan ya beberapa kapas, tapi diusahakan tidak melihat, cukup di masuk secara perlahan saja. Kemudian mulailah melipat menggunakan kain. Diawali dengan kain yang pertama bagian kanannya. Nah, ini untuk bagian kanannya, sini kita lipat dulu sampai memenuhi mayitnya. Di sini kita kekurangan kain juga. Kemudian begitupun untuk yang selanjutnya. Yang sebelah kiri, kita selanjutnya sebelah kiri. Di sini kita ambil ya kain penutup yang pertama setelah dimandikan tadi. Oke, yang selanjutnya itu mengambil, dimana saat pengambilan ini dilakukan secara perlahan ya. Walaupun mayit sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kita harus tetap mengutamakan adab kita. Sini kita lepaskan dulu. Karena akan susah, ya di sini saya lepas secara manual dulu.
Sudah, lanjut. Kemudian lanjutkan dengan yang selanjutnya, kita tutup. Yang terakhir yang lapisan ketiga. Nah, kita tutup sampai menepi. Di sini karena kita kekurangan kain juga ya. Kita anggap makan sudah tertutup secara sempurna. kita tali dari bagian bagusnya bagian belakang, bawah ya. Bagian kaki dulu kita tali ya. Di sini bagian kaki kita membawakan bagian kaki. Dimana untuk pengikatan itu condong ke arah kiri. Sebaiknya. Dan hal tersebut juga sudah jelaskan tadi, itu sama seperti tadi ya, gunanya untuk memudahkan pada saat nanti pelepasan tali atau kain kafan di di liang lahat. Lalu yang selanjutnya yaitu mengikat bagian pahamanya. Selanjutnya setelah mengikat bagian paha, kita mengikat bagian perut. Di situ juga kita sekalian mengikat bagian pergelangan tangan juga ya. Tetap untuk semua bagian tali itu tetap menyondong ke bagian kiri. Sini ya, ini anggap saja ini sudah terikat dengan sempurna. Lalu di sini bagian lehernya juga kita ikat secara perlahan. Lalu yang ini bagian kepala ya, kita ikat juga sama seperti yang sebelumnya. Demikianlah untuk proses pengkafanan. Kemudian di sini adalah tata cara menyolatkan jenazah yang laki-laki. Nah, untuk kepala itu ada di bagian imam itu berada. Untuk yang perempuan itu kebalikannya. Nah, untuk yang makmum itu menyesuaikan. Adapun untuk bacaan niat dari sholat ini, untuk yang imam itu usolli ala hazal arba'ah takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Untuk yang makmum, yaitu usolli ala hazal arba'ah takbirati fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Nah, untuk takbir yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk takbir yang kedua kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad dan juga salawat kepada Nabi Ibrahim, yaitu sama halnya dengan salawat pada saat tahiyatul akhir di salat fardu. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Untuk takbir yang ketiga yaitu kita membaca doa sebagai berikut. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan untuk yang takbir yang terakhir yaitu takbir yang keempat kita membaca doa sebagai berikut. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan yang terakhir kita mengucapkan salam. Salam yang pertama yaitu ke bagian kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini adalah menguburkan jenazah. Nah, menguburkan jenazah ini boleh dijelaskan? Nah, untuk proses penguburan jenazah ini pertama-tama kan setelah jenazahnya tersebut disolatkan,
kita tempatkan ke dalam keranda. Nah, kita tempatkan ke dalam keranda. Nah, di sini untuk posisi kepalanya kita umpamakan sini posisi kepala dan sini posisi kakinya. Dimana pada saat kita menggotong si mayat tersebut, itu kan terdapat 4 bagian ya. Nah, 4 bagian tersebut setiap ujung-ujungnya itu dipangku atau dipanggul ya oleh 4 orang laki-laki gitu. Nah, proses perjalanan ya dari rumah atau musola yang sebelumnya mayat tersebut disolatkan menuju ke kuburan itu dilakukan secara perlahan atau tidak tergesa-gesa. Kemudian sunahnya ketika sudah berada dekat liang kuburnya, itu didudukan terlebih dahulu, dan hendak ketika akan memasukkan ke dalam liang kuburnya, itu kita membaca ada yang seperti ini, Bismillahi wa ala sunati Rasulillah, ataupun Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, ini yang pertama, kakinya dulu disimpan ke liang kuburnya. Dan liang kubur itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang lahat dan ada yang syak. Nah, untuk yang syak itu bagian tengahnya itu biasanya seperti parit lah, kayak bolongan gitu, legokan. Sedangkan legokan yang ada pada liang lahat itu ada di bagian ujung, gitu. Biasanya ya bagian kiblatnya, gitu ya. Ya seperti ini. Nah, ketika hendak dimasukkan itu kepala terlebih dahulu disimpan. Nah, seperti itu. Kemudian kaki. Nah, setelah itu kita masukkan gumpalan dari tanah sebagai bantalan. Peraturan yang ada itu sebagai pengganjal juga, dan jenazahnya itu dimiringkan ke sebelah kanan menghadap kiblat. Tidak lupa untuk membuka tiap tali yang ada pada jenazah ini. Dibuka bagian tali kafannya ya, dibuka. Kemudian ditutup dengan papan kayu sampai tertutup semua bagian jenazah tersebut. Kita anggap ini tertutup. Setelah tertutup, diutamakan untuk tiap muslim yang mengikuti penguburan itu menaburkan segumpal tanah sebanyak 3 kali. Kemudian ini prosesnya dimasukkan seperti itu ya. Setelah itu diproses, setelah dikuburkan, dan dianjurkan juga untuk tanahnya juga lebih tinggi dibandingkan tanah-tanah di sekitarnya. Tujuannya itu untuk menandakan bahwa kuburan tersebut itu atau tempat tersebut itu lebih mulia dibandingkan tempat-tempat yang lain. Kemudian ini proses tausiah itu dilakukan ketika hendak dikuburkan, sedang dikuburkan ataupun sesudah dikuburkan. Demikianlah ya praktikum dari kami berdua, Sahlan dan juga Bevan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.